Nah, hari-hari ini kita menyadari apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang percaya. Tuhan sedang mengembalikan gerejanya ke arah yang benar. Saya ulangi, Tuhan sedang mengembalikan gerejanya. Tentu gereja tidak hanya berbicara soal organisasi, soal gedung gereja, tapi berbicara tentang kumpulan orang-orang yang dipisahkan untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Ini saatnya kita melihat bahwa Tuhan sedang meriset kembali segala sesuatu. Tuhan sedang meriset kembali segala sesuatu. Nah, untuk mendasari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Hosea pasalnya yang ke-10. Kitab Hosea pasal 10 ayat 12 saya akan bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Perhatikan di sana, bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Hosea dalam perjanjian lama merupakan satu kisah tentang kasih setia Allah bagi umatnya yang tidak setia. Saya ulangi, adalah menceritakan tentang kasih setia Allah bagi umatnya yang tidak setia. Nah, dalam sikap yang tampaknya tidak wajar bagi kita, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita yang akan melanggar ikrar pernikahan mereka dan mendatangkan duka cita yang dalam bagi Hosea. Bayangkanlah Hosea, seorang yang menjaga hidupnya benar sebagai utusan Allah, diperintahkan untuk menikahkan seorang wanita pelacur. Kalau saya mendapatkan impresi atau katakanlah Tuhan menyampaikan dalam mimpi dan sebagainya, saya bisa meragukan tentang hal itu. Bagaimana mungkin seorang yang hidupnya benar tetapi dia harus menikahkan seorang wanita pelacur? Tapi Hosea melakukan itu. Dengan ketaatan penuh dia melakukan hal itu. Tetapi sayangnya ketika Hosea menikahkan wanita pelacur ini, wanita ini bukan semakin baik, tetapi justru dia menikah kembali dengan seorang pria. Anehnya, Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali mengambil wanita itu, untuk kembali bersatu dengan wanita itu. Saudara, inilah gambaran dari Allah yang setia, Allah yang mengasihi. Tetapi umat yang dikasihinya ini terus-menerus melakukan pelanggaran, terus-menerus melakukan kekejian. Bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Tapi kasih setia Allah itu tidak pernah hilang. Kasih setia Allah tidak pernah memudar. Sekalipun mereka seharusnya mengalami penghukuman, namun anugerah Allah kepada umatnya tak pernah surut. Sekali lagi dalam suatu nasihat yang penuh kasih dia berfirman, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Perhatikan baik-baik, bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani dengan keadilan. Saudara, kita harus menyadari bahwa kekristenan yang kita jalani, kepengikutan kita kepada Tuhan yang kita lakoni, sebenarnya sudah terlalu jauh dari apa yang seharusnya. Hati kita ini sudah seperti tanah yang kering, tanah yang tandus yang sulit untuk ditaburi firman Tuhan. Benar kita masih ke gereja, benar kita masih melayani Tuhan, benar kita masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan gerejawi.
Tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita? Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita melihat segala sesuatu Tuhan sedang kembalikan kepada arah yang sesungguhnya. Arah yang Tuhan ingin supaya kita mengerti. Sebab itu firman-Nya katakan sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sekali lagi sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Dikatakan kata mencari itu mengindikasikan ada sesuatu yang terhilang. Kata mencari mengindikasikan ada jarak yang memisahkan. Kalau kita terbiasa untuk meletakkan barang di satu tempat, maka ketika kita mencarinya atau kita ingin mendapatnya, kita tahu itu ada di sana. Kita tahu meletakkannya di mana. Tetapi ketika kita mendatangi dan kita tidak menjumpai itu, maka itu disebut terhilang. Nah, terhilang itu bukan Allah yang tidak setia kepada umatnya sehingga dia pergi dari umatnya, bukan. Tetapi setia ini yang melulu melakukan hal-hal yang kekejian di mata Allah, termasuk penyembahan kepada Allah-Allah lain. Maka Allah undur dari mereka. Tapi kasih setia Allah tetap bagi mereka. Nah, itu firman-Nya katakan kita harus mencari Dia. Mencari Tuhan adalah satu hal yang terus-menerus. Mencari Tuhan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan konsisten. Sebab untuk sungguh-sungguh kita menjadi sahabat kekasih Tuhan, itu butuh perjuangan habis-habisan. Bahkan di dalam kesendirian saya termenung, hampir mustahil kita bisa mencintai Tuhan sepenuh hati. Kalau hampir mustahil bukan berarti tidak mungkin. Bisa. Sejauh mana keinginan kita untuk sungguh-sungguh menjadikan Dia segala-galanya, itu yang gak mudah. Beberapa waktu yang lalu dalam renungan pagi Bapak Gembala kita berkata begini, kalau kita mau mencintai Tuhan kita harus radikal. Radikal itu artinya serius, habis-habisan, jor-joran. Nah, ini yang gak bisa kita lakukan karena apa? Kita selalu saja dengan alasan, kita kan masih tinggal di dunia, kita masih hidup dalam tubuh ini. Maka wajar sajalah kalau kita sedikit melakukan ini itu. Nah, itulah yang membuat kita bergeser pelan-pelan dari kecintaan kita kepada Tuhan. Beberapa kali saya mencoba untuk membangun persekutuan serius dengan Tuhan. Tetapi itu paling berjalan 2-3 bulan. Setelah sibuk kembali dengan segala kegiatan, dengan segala urusan ini itu, lama-kelamaan Tuhan itu bergeser pelan dan udah tertinggal jauh. Makanya saya katakan kalau kita gak berani habis-habisan mencintai Tuhan, kita ada di posisi yang setengah-setengah, saya pastikan kita gak akan pernah bisa menjadi sahabat Tuhan. Makanya itu kita berkata begini ya, sedikit yang dipanggil. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Sedikit sekali. Sebab tidak banyak kita yang berani habis-habisan untuk mencari Tuhan. Saudara, itu sebabnya kekristenan yang kita jalani adalah kekristenan yang biasa-biasa saja. Kekristenan yang tidak berdampak. Bahkan kekristenan kita tidak bertumbuh karena apa? Yang pertama, orang Kristen itu sibuk dengan kerohanian yang palsu. Ke gereja? Yes. Melayani? Oke. Ikut ini itu? Ya, masih setia. Tetapi apakah hati kita ini menjadi tanah yang kering, tanah yang tandus? Di mana setiap firman yang kita dengar itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau sebaliknya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia tidak pernah teresap, dia tidak pernah melekat, dia tidak pernah tersimpan di hati sehingga kita tidak berjuang untuk memperagakannya.
Bahkan ketika kita keluar saja dari pintu gedung ibadah ini, ditanya tadi dari ayat mana firman yang kamu dengar? Siapa ya? Si Hasea ya. Dakasea. Wah itu Dakasea. Dakasea itu bahasa Bataknya nggak bener gitu. Udah lupa. Karena apa? Kita ini kayaknya semangat banget pengen ibadah ya sekarang ya. Semangat tuh semua. Kapan ibadah. Nanti ketika ibadah sudah berlangsung, mulai lagi kendor. Karena apa? Karena hati kita bukanlah hati yang siap ditaburi firman untuk bertumbuh dan berbuah. Kerohanian kita itu palsu. Salah satu bentuk kerohanian yang palsu adalah karena apa? Karena kita ini terjebak pada utilitarianisme, di mana kita menjadikan Tuhan itu sebagai kebutuhan kita. Kebutuhan bukanlah untuk menyenangkan Dia. Kebutuhan kita adalah untuk kita mendapatkan sesuatu harapan kita dari Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Seberapa banyak kita yang mengikut Tuhan dengan kerinduan menyukakan hatinya, menyenangkan hati Dia, memuliakan Dia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kebanyakan kita datang karena persoalan kita yang kita ingin naikkan dalam doa-doa kita supaya Tuhan dengar doa kita. Bukan tidak boleh, tapi kalau itu tujuan sebenarnya kita sedang ada pada kerohanian palsu. Karena kalau kita mau berdampak, kita harus sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Bukan persoalan pada hal-hal yang rohani, tetapi sejauh mana kita memperagakan kebenaran itu. Oh haleluya, saya berdoa kepada Tuhan supaya semua kita berjuang untuk memperagakan tentang kebenaran ini. Kita sedang di reset, kembali ke awal. Awal-awalnya memang kita tidak terlalu panik bicara soal kebutuhan. Paling ketakutan kita adalah kalau kita ini bisa terkena virus itu. Sebagai hamba Tuhan sebenarnya kami ini hidup dari apa yang kami beritakan. Hidup dari pelayanan kami. Karena kami bukan pengusaha. Ya waktu awal-awal minggu pertama ya masih adalah burung-burung gagak yang berterbangan. Wak gitu. Dia menyapa di WA saya, shalom gitu kan. Pokoknya siapa aja gak saya kenal kalau udah bilang shalom saya cepat jawab. Mana tahu itu burung gagak. Tetapi bulan kedua burung gagak tak terdengar suaranya. Apalagi untuk menyapa. Saya mau katakan kepada diri saya mau katakan kepada istri anak-anak saya, kalau soal makan Tuhan pasti pelihara, kalau soal kebutuhan hidup Tuhan pasti sediakan. Benar, kata istri saya. Tapi ini bukan soal kebutuhan makan minum, kebutuhan soal cicilan, keperluan soal tagihan. Nah ini yang saya katakan di riset lagi, ceret. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Hampir-hampir di awal saya memutuskan untuk melepaskan semua yang tidak bisa saya bayar. Cicilan mobil, saya hampir tidak bisa bayar. Untunglah Tuhan baik. Beberapa hal saya harus lepaskan. Dan kalau saya pikir-pikir, ternyata yang tidak bisa saya bayar, itu tidak terlalu dibutuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menjadikan Tuhan itu adalah kebutuhan kita, bukan soal menjadi keinginan kita yang
dikabulkan Tuhan. Tapi kebutuhan kita karena memang kita membutuhkan dia, memerlukan dia. Seperti nafas yang kita hirup ini. Aduh gak gampang loh Bapak Ibu loh. Kita aja hamba Tuhan ini setengah mati loh. Kadang saya berpikir begini. Aduh lama-kelamaan kita gak pusing tentang Tuhan ini. Orang baik mati, gak baik mati. Ya kan? Kita serius menjaga kesehatan mati. Yang hidupnya sembarangan gak mati-mati. Kadang-kadang kita gak ngerti Tuhan loh. Susah kita mengerti. Beberapa hari yang lalu teman saya seorang pendeta yang baik-baik saja baru bangun gereja gede. Ini gembala kita udah pernah ke sana. Gereja dibangun miliaran baru jadi. Ya di Tapteng sana. Wah kalau ngeliat gerejanya mungkin dia dengan bangga. Puji Tuhan. Musim begitu. Paling baru sebulan 2 bulan gereja itu terbangun. Mate. Dan tidak ada gejala sakit. Siangnya semuanya baik-baik. Begitu tidur 10:30 dibangunin. Tak bernyawa lagi. Kalau begini kita berpikir lama-lama kalau kita gak serius-serius amat dalam Tuhan. Udahlah. Kita bisa sampai ke sana. Makanya kita harus sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu. Yang kedua, mengapa kekristenan kita tidak bertumbuh? Karena orang Kristen itu malas mengerjakan panggilannya. Kita ini hidup tidak ada ubahnya dengan orang dunia. Tidak ada ubahnya sama sekali. Kita bangun, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Kalau kita sudah lelah bekerja, kita nikmati hasil kerja kita upayakan bagaimana keluarga kita baik, dan semua berjalan seperti yang kita inginkan. Itu bukan panggilan kita untuk hidup. Karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana hidup kita ini memperagakan tentang keinginan Tuhan. Seperti Hosea yang harus dijadikan alat peraganya Tuhan untuk menggambarkan bagaimana kasih setia Allah kepada umatnya yang tidak setia. Hidupnya dihancurkan, hidupnya seperti diapakan itu? Dihinakan sehina-hinanya untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Dan saya mau katakan kalau kita ini hidup hanya sekedar berusaha cari makan, kerja, kemudian menikah, setelah menikah punya anak, setelah punya anak besarkan, kuliahkan, punya cucu timang-timang, kemudian siap-siap masa kematian, lalu mati selesai. Waduh, mungkin saya katakan tidak ada ubahnya kita dengan makhluk lain yang lebih rendah dari apa yang Tuhan ciptakan. Hidup kita ini harus menjalani panggilan. Dan panggilan kita ini bagaimana supaya kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah saatnya firman Tuhan tadi katakan, menaburlah. Dikatakan apa? Menaburlah. Bagimu sesuai dengan keadilan. Menaburlah, melakukanlah apa yang menjadi kemampuanmu yang Tuhan beri. Makanya dalam acara talk show yang lalu saya katakan begini, kebaikan sekarang ini itu sangat dibutuhkan. Saya nggak peduli apa motivasi orang untuk melakukan kebaikan. Bagi-bagi sembako misalkan, foto dulu. Kasih sembako. Kemudian di-upload di Facebook, di-upload di media sosial yang lain. Wah, bilang begini, tak rohani itu. Karena Alkitab berkata, tangan kanan memberi, yang kiri gak perlu tahu. Gini loh Pak, idealnya begitu menurut firman Tuhan. Kalau kita sudah sampai di situ, lakukanlah. Tapi ada orang-orang yang levelnya rohaninya belum sampai di situ. Ya monggo gak apa-apa. Yang penting dia mengerjakan kebaikan.
Daripada kita ngomong tentang kebaikan tidak melakukan apa-apa. Hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, menaburlah. Sebab kalau kita pelit-pelit untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, begini loh. Hati-hati. Sebab ketika orang sudah mulai menjerit karena dia tidak makan, bukan tidak mungkin dia akan menjarah, dia merampok. Dan itu mungkin melirik hartamu, punyamu. Makanya saya kagum juga ya dengan orang-orang yang memiliki kedermawanan filantropis seperti bos grup Mayapada itu. Yang si Pak Dato itu. Keluarkan uang sampai 57 miliar kalau nggak salah itu. Menangani COVID. Kita positive thinking lah, katakanlah baik dari hati yang tulus. Kalaupun itu bukan dari yang tulus, karena memang dia harus menjaga asetnya, menjaga miliknya, itu pun kebaikan. Sebab kalau dia tidak lakukan itu, orang sudah kelaparan di sekitarnya, diincar punyanya, habis dia. Kita berkata menabur. Dan ingat, sesuai dengan keadilan. Dan firman Tuhan sekali lagi katakan, sebab sudah waktunya mencari Tuhan, maka kita harus mencari tanah yang baru. Yang kedua, itu adalah sebuah perjanjian antara kita dengan Allah. Firman Tuhan katakan, carilah tanah yang baru, di mana aku bisa berdiam di sana, di mana aku bisa menunjukkan kasih setiaku, di mana firman Allah itu bisa bertumbuh dan kita bisa bersekutu dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukan suatu keadaan di mana kita menerima tanpa usaha. Jadi kalau kita ini mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekristenan yang berdampak, yang bertumbuh dan menghasilkan buah, ada sebuah action yang harus kita lakukan. Pertama, hidup kita ini harus menjadi sebuah kehidupan yang baru, sebuah tanah yang siap untuk ditaburi firman, agar firman itu bertumbuh. Sebuah perjanjian yang baru di mana kita merekomitmen hubungan kita dengan Tuhan. Pernikahan juga kan perlu rekomitmen ya. Karena waktu kita pertama kali mengikat janji dalam ikatan pernikahan, wah cinta kita pasti malabab. Orang Batak bilang cintanya menyala-nyala, malabab. Karena masih gincrong, karena masih ketat, body masih oke. 25 tahun kemudian, keriput di sana sini, body sudah langsung, wajah tak menarik lagi. Maka cinta kita jujur saja mulai pelan-pelan berkurang. Perlu rekomitmen. Maka Allah berkata, carilah tanah baru. Umat Tuhan harus bertobat dan kembali kepada panggilan yang seharusnya. Panggilan kita adalah bagaimana kita menghidupi kebenaran itu, supaya firman Allah itu menjadi gaya hidup kita dan orang lain diberkati. Karena firman-Nya berkata, kamu terlalu santai, bertobatlah. Kamu tidak setia, bertobatlah. Kamu tidak menjadi umat Tuhan yang baik, bertobatlah. Dan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit. It's time to wake up. Bangunlah sebuah kebiasaan baru. Masa 3,5 bulan kita di rumah, kita tidak memanfaatkan waktu itu untuk kita menjalin persekutuan dengan Allah. Kita masih sama begitu-begitu saja. It's time to wake up.
Mari kita bangun. Supaya kita menjalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita apapun yang terjadi. Karena Allah menjadi sahabat kita. Amin. Kalau kita harus melepaskan semua yang sebenarnya selama ini kita punya. Kalau itu yang mau Tuhan riset, maka kita harus mulai dengan kehidupan yang baru. Tuhan jauh lebih penting dari segalanya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita.